Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah membahas dari part 1 sampai part 23 teman-teman. Kali ini kita akan membahas part 24, Suri Start Belajar TWK CPNS 2026. Oke, langsung ke soal nomor 1 teman-teman. Dalam rangka memenuhi komitmen global penurunan emisi karbon, pemerintah memutuskan untuk mempercepat penutupan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara dan menggantinya dengan infrastruktur energi terbarukan yang teknologinya diimpor dari luar negeri. Kebijakan ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ribuan buruh tambang lokal dan teknisi domestik yang belum memiliki keahlian di bidang energi baru. Pendekatan nasionalisme ekonomi yang paling berkeadilan untuk mengatasi dampak transisi ini adalah menunda seluruh program transisi energi hijau demi mempertahankan penggunaan batu bara tanpa batas waktu hingga melindungi buruh. Yang B melanjutkan penutupan PLTU secara instan dan membiarkan para buruh mencari pekerjaan baru sendiri di sektor informal sebagai konsekuensi kemajuan zaman. Yang C menyusun program Just Transition, transisi berkeadilan dengan mewajibkan perusahaan energi baru menyediakan kuota kerja bagi mantan buruh PLTU, menyelenggarakan pelatihan sertifikasi keahlian energi terbarukan secara gratis, serta memberikan kompensasi pesangon yang dikawal ketat oleh negara. Kemudian yang D mengusir perusahaan teknologi asing penyedia energi terbarukan karena dianggap merusak lapangan kerja bangsa sendiri. Yang M menyarankan seluruh mantan buruh untuk melakukan demonstrasi di kantor depan kedutaan besar negara donor lingkungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini nasionalisme yang berwawasan Pancasila tidak boleh menutup mata terhadap agenda penyelamatan lingkungan global, tetapi juga tidak boleh mengorbankan nasib ekonomi rakyat kecil demi kepatuhan internasional. Pilihan A bersikap anakronistis dan mengabaikan masa depan ekologis, sedangkan pilihan B mengabaikan fungsi perlindungan negara terhadap warga negara. Pilihan C mencerminkan perwujudan nasionalisme yang adil dan strategis, yaitu negara mengadopsi kemajuan global transisi hijau tetapi secara aktif memitigasi dampak sosialnya melalui kebijakan afirmatif atau just transition sehingga kedaulatan ekonomi rakyat tetap terlindungi melalui peningkatan kapasitas atau upskilling. Oke, jadi nomor 1 jawabannya yang C teman-teman. Silakan bisa dibaca kembali untuk isinya opsi dari C tersebut. Oke, next kita ke soal nomor 2 part 24 ini teman-teman. Seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di bagian sistem informasi Kementerian Strategis menemukan adanya celah keamanan atau kritis atau vulnerability pada peladen yang menyimpan data intelijen ekonomi nasional. Di saat yang sama, seorang perwakilan dari lembaga konsultan asing menawarkan data hibah penelitian pribadi yang sangat besar kepada ASN tersebut dengan syarat ia cukup memberikan peta arsitektur jaringan peladen tersebut tanpa harus membocorkan isi datanya. Tindakan ASN yang mencerminkan integritas tanpa kompromi adalah menerima dana hibah tersebut karena ia merasa hanya memberikan peta arsitektur jaringan bukan isi data rahasianya. Yang B melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasannya secara formal serta berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN untuk segera melakukan penambalan patching serta menolak mentah-mentah tawaran dari perwakilan asing tersebut. Yang C membiarkan celah tersebut tetap terbuka agar ia bisa menggunakannya sebagai posisi tawar untuk meminta kenaikan jabatan kepada menteri. Yang D memberitahukan celah tersebut kepada media massa agar publik melakukan tekanan kepada kementerian untuk memperbaiki sistem, atau E menerima uang tersebut lalu menggunakannya untuk membiayai perbaikan sistem peladen secara swadaya tanpa melapor ke atasan. Oke, lanjut ke pembahasan ini teman-teman. Di sini integritas seorang abdi negara menuntut kesetiaan penuh pada keamanan dan kedaulatan negara, serta ketajaman dalam mengenali bentuk-bentuk spionase dan atau gratifikasi terselubung. Memberikan arsitektur jaringan pilihan A sama saja dengan membukakan pintu bagi peretas asing untuk menghancurkan pertahanan negara. Menggunakan celah untuk kepentingan pribadi, pilihan C melanggar sumpah jabatan. Pilihan B menunjukkan tindakan integritas yang paripurna, yaitu responsif terhadap ancaman keamanan negara, patuh pada jalur birokrasi yang sah, dan membentengi diri dari upaya penyuapan oleh pihak asing. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Seperti itu. Next kita ke soal nomor 3. Krisis iklim ekstrim yang melanda dunia menyebabkan penurunan produksi gandum dan beras di berbagai negara pengekspor, sehingga harga pangan impor Indonesia melonjak tajam dan mengancam stabilitas gizi masyarakat miskin.
Bentuk aksi bela negara yang paling nyata dan solutif dari seorang sarjana pertanian di tingkat komunitas lokal adalah kayak di sini adalah soal mengenai bela negara ya teman-teman. Melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga pangan impor melalui subsidi besar-besaran dari utang luar negeri, yang lebih mengembangkan varietas tanaman pangan lokal non-gandum seperti sorghum atau singkong yang tahan kekeringan, mengedukasi petani desa tentang teknik pertanian adaptif, serta membangun jaringan pasar pangan mandiri di tingkat daerah, yang mengimbau masyarakat untuk berhenti makan demi menghemat persediaan pangan nasional. Dia membeli tanah pertanian dalam jumlah luas dan membiarkannya kosong sebagai bentuk investasi masa depan, atau menyalahkan Organisasi Pangan Dunia atau FAO atas kegagalan mengontrol iklim global teman. Yang kemudian pembahasan bela negara tidak selalu berupa angkat senjata, melainkan kontribusi nyata warga negara dalam mengatasi ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, termasuk ancaman krisis pangan atau food insecurity. Menuntut subsidi dari utang pilihan A tidak menyelesaikan akar masalah struktur pangan nasional. Pilihan B menunjukkan implementasi bela negara yang cerdas dan produktif, yaitu menggunakan keahlian keilmuan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal, sehingga ketergantungan pada impor berkurang dan imunitas ekonomi masyarakat menguat. Oke, jadi jawabannya yang B ya teman-teman, untuk part 24 soal nomor 3. Mengembangkan varietas tanaman pangan lokal non-gandum seperti sorghum atau singkong yang tahan kekeringan, mengedukasi petani desa tentang teknik pertanian adaptif, serta membangun jaringan pasar pangan mandiri di tingkat daerah. Oke, kita lanjut ke part 24 soal 4 teman-teman. Soal nomor terakhir di part 24. Pemerintah kota bermaksud melakukan penataan kawasan pusat agar bersih dan rapi guna menarik wisatawan mancanegara. Langkah yang diambil adalah menggusur paksa ratusan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di trotoar tanpa memberikan lokasi pengganti, yang menyebabkan para pedagang kehilangan mata pencarian utamanya. Ditinjau dari perspektif keadilan sosial, sila kelima Pancasila, kebijakan penataan tersebut cacat secara moral karena wisatawan mancanegara sebenarnya lebih menyukai suasana trotoar yang dipenuhi oleh PKL tradisional, yang kebijakan tersebut mengutamakan aspek estetika kota demi kepuasan modal dan turis, dengan mengorbankan hak ekonomi paling mendasar dari warga negara kelas bawah untuk menyambung hidup. Yang pemerintah kota tidak melibatkan tentara dalam proses penggusuran agar suasana terlihat lebih tertib. Yang anggaran yang digunakan untuk melakukan penggusuran dinilai terlalu kecil bagi sebuah kota besar. Yang PKL seharusnya diberikan kebebasan mutlak untuk berjualan di mana saja, termasuk dalam gedung balai kota. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Di sini sila kelima Pancasila mengamanatkan keadilan yang merata, di mana pembangunan tidak boleh timpang atau hanya menguntungkan kelompok elit atau estetika semata dan dengan menindas hak hidup kelompok rentan. Menata kota boleh dan harus dilakukan teman-teman. Namun jika dilakukan tanpa relokasi yang layak seperti yang di pilihan B, maka tindakan tersebut melanggar hak atas penghidupan yang layak. Kebijakan yang berkeadilan harus menyelaraskan antara ketertiban umum dan perlindungan ekonomi rakyat kecil melalui solusi penataan yang integratif seperti penyediaan sentra PKL yang representatif teman-teman. Jadi jawabannya yang B, kebijakan tersebut mengutamakan aspek estetika kota demi kepuasan modal dan turis, dengan mengorbankan hak ekonomi paling dasar dari warga negara kelas bawah untuk menyambung hidup. Oke, sekian teman-teman pembahasan soal kita part 24 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.